Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada pengurus YPLP perwakilan PGRI Jawa Barat, pengurus PGRI YPLP perwakilan Kabupaten Bogor dan Kawasan Bina. Pada kesempatan yang terakhir di pagi hari ini kita akan sama-sama melaksanakan kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2023. Untuk memulai kegiatan di pagi hari ini, mari kita sama-sama baca basmalah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon izin saya Andi Hermawan ditugaskan sebagai moderator dan MC begitu. Karena nanti kalau MC saja nggak bisa komentarin, tapi kalau moderator bisa ngejailin. Sehingga tidak tegang karena di mana-mana penilaian kinerja kepala sekolah itu kesannya formil tinggi dan tegang begitu. Tapi kami inginnya tidak seperti itu. Yang pertama, kami akan bacakan susunan acara. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Alhamdulillah kita sudah lalui. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang ketiga, doa. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, paparan. Dan terakhir, penutup. Untuk memudahkan acara ini supaya tertib, kita mulai dengan kegiatan yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka hadirin dimohon berdiri dan Bu Yunia kami harapkan untuk memimpin. Mangga dipersilakan. Selanjutnya dipimpin oleh Ustadz Ahmad Khalili SPDI. Mari kita sama-sama berdoa agar kegiatan yang kita laksanakan di pagi hari ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami persilakan Pak Ustadz, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala, berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2023 serta kewajiban dari awal hingga akhir nanti berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang beragama Islam, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله ولعظيم سلطانه. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك معرفتك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك معرفتك. اللهم افتح لي كتب العارفين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من كل نحرة في الحياة وبعد الموت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk acara berikutnya adalah sambutan-sambutan yang barangkali ada beberapa sambutan. Berikutnya adalah sambutan dari YPLP Perwakilan PGRI Provinsi Jawa Barat selaku penilai. Untuk itu dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Haji EN Subandi MPD. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SNKPGRI 2 Cibinong yang dalam hal ini juga sebagai asesor. Yang saya hormati Bapak Pengurus Perwakilan YPLP Kabupaten Bogor, yang saya hormati Ibu Kepala SNKPGRI 2 Cibinong, dan Bapak Ibu para wakil dan beserta Bapak dan Ibu para guru dan staf tata usaha yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim. Menurut Pak Ustadz, paling tidak kan dengan silaturahim itu akan memanjangkan usia dan menambah rezeki. Amin. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai pada kita yang mengikuti acaranya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan sahabat yang nanti. Amin Allahumma alamin. Bapak dan Ibu, saya ditugaskan oleh Ketua YPLP untuk datang ke sekolah-sekolah melaksanakan PPKS, karena dasarnya adalah surat edaran dari Kepala Cabang Dinas 1 Kabupaten Bogor bahwa untuk sekolah-sekolah swasta yang kepala sekolahnya bukan ASN itu diberikan tugas kepada pengurus yayasan dan pengawas pembina untuk melaksanakan PKKS gitu. Dan Ibu dan Bapak, PKKS ini nggak usah tegang. Pak Andi disuruh kerja, jangan tegang. Pak Har, pengawas pembina itu sudah melakukan penilaian dari sejak tanggal 2 Januari 2023 ya, yang harusnya berakhir nanti tanggal 31 Desember tahun 2023. Hari ini adalah hari
kali, walaupun nanti tanggal 31 Desember masih gitu. Hari ini ada hari hukum, kalau misalnya ini ada ini hari ini adalah tanda tangannya gitu. Jadi kalau nanti masih ada waktu berapa dari sekarang ya 22 hari lagi ya, masih ada waktu 22 hari. Ini kalau ini sudah ditandatangan, kalau ada yang berubah nanti bisa berubah, karena nanti hasil rapat pleno asesor lah yang akan menetapkan hasilnya penilaian hari ini gitu. Jadi dan saya harap ini kegiatan rutin, tapi jangan dianggap yang namanya kegiatan biasa, disebut biasa itu biasanya juga jelek gitu ya. Tapi ini memang kegiatan rutin tahunan lah, kegiatan rutin tahunan bahwa PKKS itu harus dilaksanakan. Untuk apa? Nah ini yang seperti itu. Ya untuk apa? Kita bisa melihat maksud saya bukan melihat, kita bisa mendengarkan ya. Kita bisa mendengarkan, kita bisa betul juga melihat juga betul ya apa yang disampaikan oleh asesor. Sudah sampai mana kita hari ini? Sudah sampai mana kita tahun ini? Nah tentunya asesor dapat melihat itu, dapat menyampaikan itu kepada kita semua itu berdasarkan data dan fakta yang ada di sini. Sudah sampai mana kita tahun ini? Lalu dari hasil itu, ya, tahun depan kita mau apa? Itu yang menurut saya, yang utama itu. Jadi setiap tahun itu ada peningkatan. Tahun kemarin harus lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Tahun sekarang, tahun 2023 itu harus lebih baik daripada tahun 2022. Dan tahun besok, tahun 2024 itu harus lebih baik daripada tahun ini. Dimulai dari rencana yang akan dilaksanakan dan diawali dengan evaluasinya. Apa sih yang kurang, yang kita tambah, apa yang sudah pas, yang sudah pasnya kita tingkatkan. Itu memang ada ya, ada efek yang ada dampak lain ya, ada dampak lain. Kalau saya dengar kemarin di Majalengka, saya kebetulan juga jadi asesor di Majalengka kemarin ya, kalau untuk kepala sekolah negeri, betul nih Pak pengawas negeri, tolong dibetulkan untuk kepala sekolah negeri, kalau nilainya C ya, kalau nilainya C itu kepala sekolahnya akan segera dikembalikan menjadi guru. Kalau nilai PKKS dan C. Nah, itu dampak tentunya. Tapi yang utama sebenarnya bukan itu. Yang utama yang tadi lah. Ada perubahan yang utama itu. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak, ya tadi lah, jangan tegang, jangan segala macam, nggak usah lah. Pokoknya yang ada yang sudah kita capai perlihatkan kepada pengawas, kepada asesor, ya. Karena gini, kadang-kadang saya juga suka merasa begini, dengan berpakaian begini sudah cakep, ya, dengan berpakaian begini, dengan juga bercermin juga sama, sudah merasa udah cukup ganteng lah seperti itu. Tapi ada orang lain yang melihat, oh kenapa begitu Pak Eden sekarang? Dulu mah enggak, dulu mah sangat ganteng ya, seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Nah artinya apa? Benar kata pepatah kan? Apa katanya? Ini di depan mata tak nampak. Nah, di depan mata tak nampak, tapi di seberang itu seberang lautan nampak sekali. Jadi orang lain yang akan melihat. Nah orang lain di sini, artinya bukan orang lain betul-betul orang lain, ya maksud kita di sini kan. Pak pengawas pembina tiap bulan datang ke sini, bahkan bisa setiap saat. Saya sendiri walaupun tidak bisa setiap bulan, tidak bisa setiap saat, ya paling tidak setahun harus datang ke sini kan itu.
Jadi tahulah perkembangan di sekolah ini. Nah, itu dasar akan melihat itu berdasarkan data dan fakta yang ada. Jadi nggak usah dibuat tegang, nggak usah. Pokoknya kita enjoy saja lah. Kalau kata sekolah saya dulu seperti itu, kita senang aja lah begitu. Apa yang diminta berikan ini, apa yang diminta berikan ini, seperti itu saja. Dan saya lihat dokumennya tadi sudah numpuk, tinggal apa namanya, tinggal ya tolong lihatkan ini tinggal gitu aja, tinggal ngontek dengan itu. Dan masa dia begitu buat tegang, enggak paninya minta ini misalnya dokumen apa rencana pengembangan sekolah kayak RPS gitu ya, tinggal ini aja, tinggal gitu, nggak usah dibuat tegang yang seperti itu. Minta ini tinggal begitu berikan, tinggal berikan seperti itu. Yang membuat tegang itu ini Pak Andi ketika saya jadi kepala sekolah dulu dan ketika saya jadi asesor juga akreditasi dan segala macam gitu ya. Yang membuat tegang itu kalau tidak siap, ya, kalau membuat tegang itu. Kalau misalnya kita tidak siap betul, ditanya ini sebentar Pak, sebentar Bu, tanya ini sebentar Pak, sebentar Bu. Adanya di mana di laptop? Tolong kelihatan laptop atau di print hasil di laptop begitu. Laptopnya rusak. Kalau dulu nggak begitu Pak, belum bisa komputer itu belum begitu banyak tertinggal di rumah. Kalau dulu seperti itu, tertinggal di rumah akhirnya saya suka kalau ada yang seperti itu, Bapak tunggu ya, Bapak ambil dulu ke rumah, suruh diambil dulu. Memang pergi gitu ya, Pak, rumahnya nggak ada di rumahnya pada nggak ada siapa-siapa, kuncinya dibawa oleh istri. Udah, yang begitu banyak seperti itu, yang memang itu kan betul-betul nggak siap. Itu yang membuat tegang. Lalu ada juga yang lainnya. Ini kita melihat kalau sekarang lebih fokus kepada kepala sekolah, tapi kalau yang masuk ke rapor sekolah itu data-data yang memang betul, ya data yang ada di yang ada di kita kan. Jadi kita nilainya dari dua nilai inilah yang akan kita jadikan bahan evaluasi, bahan untuk perencanaan tahun yang akan datang. Namun kadang-kadang Ibu dan Bapak cerita Pak Andi Bapak ketika jadi Bapak Kepala Sekolah, karena ingin nilai bagus, karena ingin nilai bagus, nggak punya apa pintu dulu, nggak punya apa pintu. Akhirnya sih di tempat penilaian itu numpuk semua ada gitu, dan yang ada nama-nama dari sekolah lain itu sudah dihilangkan, sudah diganti dengan nama tempat saya bekerja. Setelah itu kembalikan, akhirnya apa? Nggak punya apa-apa. Nah, termasuk juga kalau misalnya yang laptop itu diupload, ya, bisa saja yang seperti yang dari mana dimasukkan seperti itu. Lain dengan kalau misalnya datang sendiri. Jadi memang yang perlu yang diupload itu didampingi oleh yang datang melihat on spot. Itu kalau tidak ada lagi tadi yang alasannya misalnya tertinggal ada di laptop dan segala macam. Kalau nggak ada ya nggak ada. Dan saya harap tentunya kalau memang kita belum gitu ya, bukan tidak ada, belum, ya jangan dibuat ada di mana dan segala macam. Kalau belum ada ya belum ada saja. Kenapa? Justru itu nanti yang harus kita perbaiki. Ya kalau memang belum ada. Ya intinya itulah Ibu Bapak. Jadi PKK atau rapot sekolah itu harus dijadikan dasar
selain apa namanya, selain tadi dokumen yang sudah numpuk tinggal dicek saja, saya juga dengar tadi dari obrolan bahwa kita sudah mendapatkan keberhasilan yang baru di tahun ini. Ada 42 yang sudah lulus jadi asesor. Ya, kami dari pengurus yayasan mengucapkan terima kasih kepada SMK PGRI 2 Cibinong yang telah melahirkan para asesor. Sehingga kita punya sumber daya manusia yang mumpuni, yang kompeten, yang mumpuni lah ya. Kayak habis seperti lain kayaknya. Kompeten dan mumpuni bener kayaknya. Tapi apa kami beda, ada kami mah kayak mumpuni masa kalana bisa. Kompeten pada bidang keahliannya. Ayo semua bisa. Nah, jadi dan yang lebih utama menurut saya adalah kepribadiannya. Kalaupun misalnya kompeten, tapi kalau kepribadiannya jelek, ya itu ya jelek saja pasti jelek. Ya kalau saya kepribadian jeleknya. Kalau misalnya terampil dalam segala hal, ilmunya juga tinggi, tapi kalau kepribadiannya sudah jelek, misalnya contoh kepribadian sudah jelek, suka misalnya zaman lain ngabuli dirinya. Nah, itu kepribadiannya jelek, merasa pintar sendiri, merasa saya yang sudah segala macam gitu ya. Nah, itu juga ya kurang bagus saya seperti itu. Justru kita harus seperti ilmu padi. Ya, makin tua makin merunduk. Perlu ibu dan bapak membanggakan diri, perlu ketika ada hal-hal tertentu. Ya, kalau misalnya gelagatnya kita akan dilecehkan, keluarkan itu keterampilan. Kalau kita gelagatnya akan dilecehkan, perlu. Bahkan ya saya masih suka menyampaikan juga, sekali-kali perlu marah. Karena marah pun itu juga merupakan salah satu yang mungkin akan mengubah yang ada di hadapan kita. Tapi merasa terasa maaf buayannya. Kenapa ada juga buayan pilih memang kepala sekolah marah terus. Enggak. Saya kira itu ibu dan bapak yang bisa sampaikan, dan ya saya sangat terima kasih ya mudah-mudahan sumber daya manusia yang kompeten itu, yang mumpuni itu bisa dimanfaatkan oleh kita untuk kepentingan pendidikan, khususnya di SMK PGRI 2 Cibinong, dan lebih umum lagi itu untuk sekolah-sekolah PGRI di Jawa Barat. Dan kalau perlu ya sekolah PGRI di Indonesia. Dan baru nanti ke sekolah-sekolah lainnya. Dan Bapak dan Ibu yang 42 orang, saya harap ya harus mau kalau nanti diminta bantuannya ya, oleh sekolah-sekolah PGRI khususnya di Jawa Barat untuk melaksanakan mengasesi yang perlu dinilai ya, seperti itu. Dan ya mohon izin kepada Ibu Kepala, nanti mungkin ada dari sekolah-sekolah lain yang meminta bantuan dari Ibu dan Bapak orang yang sampainya di 42 ya, mungkin tahun depan akan bertambah lagi misalnya. Dan saya akan sampaikan nanti di para ketua, Pak Ketua, dan juga mungkin di rapat akan saya sampaikan juga, sehingga menjadi bahan untuk rapat kerja, karena yang rapat kerja akan dilaksanakan setelah pemilu di akhir bulan Februari katanya seperti itu, sehingga jadi program lah gitu, jadi program bukan hanya
sehingga nanti betul-betul Pak Andi bisa ditularkan ke yang lain lah, khususnya SMK, PGRI gitu. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Terima kasih ya kata-kata itu sebenarnya tadi kata-kata yang nggak bagusnya lagi ya. Pasti. Mohon maaf benar Pak, saya bicaranya seperti itu. Ya, nggak bisa bicara yang bagus terus semuanya. Yang jelek itu juga suatu keluar lah. Kadang-kadang nyeleneh yang jeleknya itu. Seperti halnya kemarin saya di satu tempat ya, kemarin itu saya melihat, nah ini cerita ya, jangan sampai, tapi saya yakin di sini tidak akan terjadi ya, tidak akan terjadi. Di pintu masuk di situ, ya, itu ada tulisan. Di pintu masuk, saya yakin itu tulisan anak bukan tulisan dulu. Ya. Di tempat-tempat yang lain ada banyak juga tulisan, ya tulisannya banyak tulisannya segala macam gitu. Tapi ketika di pintu masuk, saya tulisannya apa? Guru telat tidak boleh masuk. Tulisan itu yakin, saya yakin itu bukan tulisan guru, bukan tulisan kepala sekolah, tapi tulisan anak. Sebagai ekspresi dari anak kesal barangkali kalau siswanya telat disuruh di luar, gurunya telat seenaknya. Saya yakin di sini nggak terjadi seperti itu. Itu betul. Dan saya di foto saya laporkan kepada Pak Ketua. Jangan sampai itu terjadi di sekolah PGRI. Ada kesalahan dari anak diekspresikan dengan tulisan yang dilihat oleh orang lain. Apa yang muncul dari kata saya dari melihat itu di hadapan Bapak dan Ibu guru yang ada di sana itu, ini mengajak berantem dengan saya, ngajak perang dengan saya. Kenapa saya langsung bicara seperti itu, ngajak perang? Ini sudah melecehkan guru ini. Saya guru, ya. Kalau ada tulisan seperti itu sudah melecehkan guru. Walaupun ya salah ya, guru telat tetap saja. Apalagi tidak boleh guru telat ya. Walaupun tapi kalau sudah tulisannya ditulis seperti itu, harga diri saya, hati kecil saya tergoles lah, sehingga muncullah kalimat yang keluar, ini sudah ngajak perang dengan saya. Di sini juga tadi pasti ada yang kata-kata yang kurang bagus lah. Maaf, saya bicaranya seperti itu, Ibu dan Bapak dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hapus dulu buat Pak Haji. Mohon maaf Pak Haji, biar nggak tegang tadi kita lanjutkan. Karena tegangnya itu bukan apa hari Jumat Pak Haji. Pendek. Selanjutnya adalah sambutan dari tim penilai dari KCD wilayah 1 yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Hatana SDMM. Beliau juga pengawas pembinaan di sekolah ini. Dengan hormat kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya yang saya hormati Bapak Haji E.N. Rohendi, Sobandi, bukan Pak ya, Pak Haji E.N. Sobandi dari perwakilan YPLP Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Bapak Haji selaku perwakilan YPLP Kabupaten Bogor. Kalau beliau masih hafal dulu ya, karena saya mengenal dari PGM itu sejak 2010 Pak Haji, jadi nggak lagi tidak lama gitu ya. Yang saya hormati Ibu Hajah Indah Susilowati, Kepala SMK PGM 2 Cibinong. Yang saya hormati Bapak Andi, terima kasih atas waktunya, kesempatannya untuk saya memegang mic Pak Andi. Saya mah paling senang kalau disuruh memegang mic Pak Andi ya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SMK PGRI 2 Cibinong, yang sama-sama kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari Jumat ini mudah-mudahan menjadi Jumat berkah Bu Haji. Kayaknya Pak Haji itu mengambil hari Jumatnya supaya Jumat berkah ya Pak Haji ya. Ya kalau Jumat berkah mudah-mudahan hasilnya
sehat, nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul ini. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Haji EN tentang PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, dari PKKS apa itu penilaian kinerja? Kinerja itu apa? Kerjanya selama 1 tahun itu dinilai kan gitu. Itu ada suatu hal yang biasa mandi, nggak usah pakai tegang, tegangnya mah itu pengen cepat-cepat selesai gitu ya. Hal yang biasa karena itu rutinitas ya, harus kita laksanakan. Kalau menurut Bapak sih penilaian kinerja itu bukan kewajiban Bu Kepala Sekolah untuk dinilai, tapi hak untuk dinilai. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini mudah-mudahan ini guru tersertifikasi semuanya ya. Nah, sekalian ya, kemarin sudah di PKG penilaian kinerja guru juga kan? Nah, ya PKG itu bukan kewajiban Bapak untuk Bapak Ibu untuk dinilai. Kalau menurut saya hak Bapak Ibu untuk dinilai. Karena Bapak Ibu, ya kalau dalam hal ini Bu Hajah Endang diberi tugas untuk jadi nakoda SMK PGRI 2 oleh YPLP, oleh Pak Haji EN dan CS itu Pak Haji ya, dan timnya. Jadi dikasih lembar kertas untuk menjadi nakoda gitu. Nah, jadi kan kalau diberi tugas oleh seseorang gitu kan, wajar lah. Apa sih ini kan bajaran kan jadi kasih tugas jadi nakoda. Nakoda itu mau kemana? Kapalnya mau dibawa ke mana? Bukan ditanya begitu Pak Haji. Ya kapalnya mau dibawa ke mana? Oh saya mau bawa ke sini kan gitu. Itu di awal. Lalu di akhir setelah ini, oh dalam 1 tahun kan mau dibawa kemana-mana gitu kan. Nah maka di akhir Pak ditanya sama yang mau itu kasih tadi, seperti apa perjalanan Bu Hajah Endang ini membawa kapalnya sampai kemana, sesuai nggak dengan yang direncanakan gitu. Kalau sesuai, alhamdulillah. Kalau lebih, puji syukur juga, alhamdulillah. Kalau tidak sesuai atau mungkin ada yang belum hal yang belum sampai atau mungkin belum terwujud atau mungkin belum bisa dilaksanakan, dievaluasi apa hambatannya, lalu bagaimana cara pemeliharaan. Itu wajib dinilai, bukan untuk dinilai. Kalau kita beda kita Bapak dan Ibu ya. Kalau kita ke siswa nilai, oh nilainya 9, nilainya 10, itu ngejas kan? Karena itu mampunya segitu begitu. Kalau untuk penilaian kinerja itu baik penilaian kinerja guru dan kepala sekolah itu untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja yang telah ditetapkan, telah dicapai, belum dicapai, lalu bagaimana cara mengatasi. Ibu Bapak, sebagaimana telah kita ketahui bersama ya, Bapak udah hampir 2 tahun Pak ya, setahun lebih ya, hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun di SMK PGRI 2. Nah, tahun kemarin sudah di PPKS ya Bapak kerja, hasilnya seperti itu. Udah kerja ya kemarin ya. Nah, tahun ini mulai tadi dari 2 Januari sampai 31 Desember kita lihat. Nanti seperti apa sih? Nah, tentunya Bapak dan Ibu, karena ini adalah penilaian kinerja. Yang namanya penilaian kinerja itu bukan kerja secara individu. Ya, kecuali penilaian kepala sekolah ya, yang dinilai itu kepala sekolah. Penilaian kinerja kepala sekolah itu ada kaitannya dengan kinerja sekolah. Nah, kinerja sekolah ada kaitannya. Nggak bisa. Oh, Bu Hajah itu nilai bagus semua nilainya tuh, ternyata bagus dari sini, tapi program sekolah tidak jalan, nggak bisa dinilai bagus. Sebaliknya, oh Bu Hajah begini atau mungkin dalam hal standar aja, tetapi
Tapi beberapa sekolah jalannya melebihi ekspektasi. Itu aja yang nilainya tadinya standar bisa kebawa ke atas gitu ya. Jadi kinerja itu semuanya Bapak dan Ibu, termasuk Bapak dan Ibu semuanya gitu ya. Makanya untuk penilaian kinerja kepala sekolah ini yang menilai itu ada beberapa unsur. Yang unsur yang pertama itu ada tentang kompetensi kepala sekolah yang nanti akan kita lihat akan dilihat oleh saya dan Pak Haji nanti kinerja seperti apa dengan melihat perencanaan dan juga nanti ada persentase nanti kita lihat di sana sehingga nanti kita sesuaikan. Oh iya, dari indikator-indikator yang ada pada penilaian kinerja. Karena indikator itu yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah karena penilaian kinerja ini untuk sejak tahun 2018 itu menggunakan penilaian 360 derajat. Nah, 360 derajat itu apa? Yaitu penilaian berbasis kompetensi dan penilaian yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Bapak Ibu, untuk kompetensi kepala sekolah yang 6 kompetensi tersebut nanti nilai maksimalnya hanya 70. Lalu mungkin beberapa hari kemarin sudah diangkat Pak Ali ya, diedarkan angkat oleh Bapak dan Ibu ini. Bapak baca tuh hasilnya. Nah, itu nilainya 10. Nah, lalu siswa juga nilainya 10. Bahwa 5 Dudi 5. Itu nilai maksimalnya, sehingga jadilah kalau kita jumlah nilainya 100. Alhamdulillah untuk nilai yang responden sudah semuanya ya, Bapak lihat semuanya udah. Nah, hanya karena responden itu kan banyak ya, lebih kalau yang menilai kompetensi hanya saya dengan Pak Haji. Kalau respondennya kan siswa berapa nih? 10 ya? 10. Guru 10. Orang tua 5. Dudi 2. Udah 27. Dari 27 itu sebetulnya kalau itu dari kita lihat, kalau Bapak yang ini dilihat dari checklistan yang ada di penilaian responden itu sudah kita cocok nggak sih dengan kan kalau asesor itu bekerja kadang-kadang dengan mata batin, apalagi di bagian. Nah, gitu. Jadi mata batin biasanya kan gitu. Betul yang dikatakan Pak Haji tadi, Bapak jadi asesor kadang-kadang begitu datang ya ke sekolah itu kadang-kadang panas dingin sekolah gitu ya. Nah, gitu. Karena apa yang tadi kadang-kadang ditanya itu kalau di laptopnya di mana dan seterusnya sampai ke sana kan gitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu saya yakin semuanya ada pada saat menilai atau mengisi angket yang disebarkan oleh tim PKKS ini sudah diisi dengan maksimal, sudah diisi dengan sesuai dengan apa yang menjadi penilaian Bapak dan Ibu semuanya. Nah, ini Bapak lihat tuh misalnya, tentang supervisi sudah dilaksanakan, dulu dimanfaatkan untuk hasil supervisi sudah dimanfaatkan. Hanya Bu Haji ini ada beberapa itu yang menuliskan di sini penghargaannya belum maksimal gitu ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu kalau berprestasi tapi ingin dikasih penghargaan gitu Bu. ya gitu ya. Jadi masih nilainya masih 1. Apakah kepala sekolah sudah mengalami penghargaan yang prestasi nilainya 1 kan gitu, belum 2 gitu ya. Dari dulu ya. Ya mungkin gitu aja ya. Bapak dan Ibu, sebagaimana telah tadi disampaikan oleh Pak Haji bahwa saya pribadi untuk menilai kinerja sekolah itu mulai dari awal dari Januari sampai sekarang. Dari sekarang Bapak hanya ingin istilahnya apa ya, klarifikasi lah yang ada di menurut Bapak dicocokkan dengan instrumennya cocok enggak kan gitu. Lalu nanti muncullah terjadi nilai kan gitu ya. Pada kesempatan ini nanti ya kita
menilai, ya. Kami berdua akan mendiskusikan nanti setelah terjadi penayangan kinerja ya, paparan kinerja selama setahun tadi ya. Lalu nanti kita diskusikan. Nah, nanti kalau nilai dari Bapak dan Ibu sudah semuanya, mudah-mudahan nanti akan menghasilkan hasil yang maksimal. Sisipan sebentar kepada Bapak dan Ibu. Nah, yang karena kebetulan di sini adalah yang sudah tersertifikasi semua ya. Yang banyak kan ya? Atau yang belum? Sudah semua, alhamdulillah sudah tersertifikasi semua, di sisipan aja. Yang kemarin sudah di PKG dan tadi saya Bapak juga sudah lihat hasilnya dan sudah hasil dari penilaian Bapak dan Ibu di situ kompetensinya dan seterusnya sudah terlihat tadi. Sekali lagi untuk penilaian kinerja itu adalah hak Bapak Ibu untuk dilihat kemajuan kerja Bapak dan Ibu. Jangan merasakan penilaian kinerja atau PKG adalah istilahnya kita harus wajib untuk mengikuti dan seterusnya kan gitu. Wajib itu ya, kita harus kewajiban dulu untuk dinilai, bukan itu, tapi hak untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana sih kinerja Bapak dan Ibu semuanya. Seperti kepala sekolah pun sama, kinerja kepala sekolah sudah sampai di mana, lalu mana yang perlu ditingkatkan, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan. Kalau Bapak lihat tadi sekilas itu ada beberapa kompetensi yang perlu ditingkatkan di sana. Antara lain di pengelolaan, ya, pengelolaan kelas itu tadi ada beberapa yang nilainya checklistnya masih satu gitu ya. Nah, dari tim penilai pengelolaan kelas. Lalu pengelolaan kelas kebetulan hanya sekilas bayangan yang dilihat itu siapa gitu ya. Itu tidak tunjukkan satu persatu pengelolaan kelas, lalu metode, ya, pemilihan metode dan teknik pengajaran banyak, masih ada beberapa ya. Ini checklistnya satu, nanti tolong ditingkatkan. Untuk kinerja tahun berikutnya, seperti yang sampaikan Pak Haji bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, ya. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Pesan Bapak itu kepada Bapak dan Ibu semuanya, ya. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu setelah melihat dokumen PKG-nya, terutama yang tersertifikasi, melihat dokumen PKG-nya bisa meningkatkan kinerjanya di 1 tahun ke depan. Kenapa pemerintah mengasih atau memberi tunjangan kepada Bapak dan Ibu untuk yang sudah mendapatkan sertifikasi, maka pemerintah pun berhak untuk melihat sejauh mana kinerja Bapak dan Ibu. Maka hasil penilaian kinerja PKG nanti akan Bapak laporkan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan. Sama hasil PKKS pun juga Bapak laporkan ke Kepala Cabang Dinas Pendidikan. Kenapa? Sekolah ini mendapat bantuan dari pemerintah melalui BOS dan PPNU, maka pemerintah pun wajib berkewajiban untuk mengetahui hasil kinerja sekolah. Itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Jadi istilahnya kita tinggal mengklarifikasi saja untuk kinerja setahun yang Ibu aja laksanakan dengan teman-teman sesuai dengan perencanaannya. Kalau sesuai berarti tidak ada gitu berarti ya. Nah, nggak checklist itu selesai gitu. Itu Ibu apa ya? Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila kata-kata saya mungkin tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Mungkin itu saja. Kata-kata. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Utara. Nah, sebelum ke paparan, hapus dulu buat Pak Utara. Selanjutnya adalah paparan dari Ibu Kepala Sekolah. Dalam hal ini adalah capaian yang sudah dilakukan dalam 1 tahun. Karena ini waktunya agak singkat, nanti mudah-mudahan bisa terkejar. Dengan hormat, kami serahkan kepada Ibu untuk melaksanakan paparannya. Mungkin dibantu saya ke sana ya, Pak. Sama itu ya? Ya. Terima kasih waktu yang diberikan saya dalam paparan penilaian kinerja kepala sekolah tahun pelajaran 2023-2024. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes E.N. Supardi, SPD, selaku Wakil Ketua YPRP PGRI Provinsi Jawa Barat, dan sekaligus beliau adalah pembina wilayah di Kabupaten Bogor. Terima kasih Pak kehadiran Bapak. Dan yang saya hormati Bapak Hartana SPD MPD selaku pengawas pembina di wilayah 1 ATD Kabupaten Bogor sebagai pengawas pembina di sekolah kita. Terima kasih Pak kehadiran beliau. Dan yang saya hormati Bapak Adim selaku pengurus di YPRP PGRI Kabupaten Bogor. Kemudian Pak Dr. Andi, terima kasih Pak sebagai moderator dan MC-nya. Pak Rahmat membantu operator. Dan yang saya banggakan ini senasib sepenanggungan di dalam pengembangan sekolah nih Pak. Bapak Ibu guru yang saya undang adalah yang tersensitif dan beliau adalah juga tugas tambahan sebagai struktural. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah dipercaya oleh pemerintah yang sudah memiliki sertifikasi keprofesian. Dan kami tidak bisa mengundang seluruhnya Pak guru-guru karena hari ini anak-anak juga masih melaksanakan proses penilaian akhir semester. Baik, akan saya lanjutkan bahwa tadi sudah banyak masukan-masukan dari Bapak pengawas maupun dari provinsi yang mana sekaitan dengan penilaian kinerja kepala sekolah. Saya akan memaparkan bagaimana saya diberikan tanggung jawab sebagai kepala sekolah di tahun pelajaran 2023-2024 ini, yang bersama-sama dengan semuanya aspek di dalam pengembangan sekolah khususnya di SMK PGRI 2 ini. Mudah-mudahan Allah SWT kita di dalam prosesi kegiatan penilaian ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa di SMK PGRI 2 Cibinong kita memiliki bidang kalian pariwisata, bisnis manajemen dan TIK. Kemudian kompetensi kalian ada perhotelan, kuliner, tata busana, TKJ, multimedia dan akuntansi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan di dalam paparan ini bahwa di sekolah kami ini sudah terakreditasi dari 6 kompetensi kalian ini semua
terakreditasi A nilainya. Kemudian kami juga di sekolah ini juga sudah ber-ISO, sudah satu tingkat, ISO-nya adalah 2018. Ya, maka kami juga sudah melakukan itu sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan di paparan ini bahwa program sekolah itu harus memiliki visi. Perlu saya bacakan bahwa visi sekolah menjadikan SMK PGRI 2 sebagai lembaga pendidikan terpercaya yang menghasilkan lulusan beriman, bertakwa, beretika, kompeten dan unggul di bidang pariwisata, akuntansi dan teknologi informasi. Ini visi kita ke depan. Maka kami sekolah punya suatu program jangka menengah, RKJM-nya sudah kita buat dan sudah ditandatangani oleh provinsi. Kemudian saya lanjutkan bagaimana visi sekolah yang kita tetapkan ini. Saya bacakan di dalam paparan ini. Yang pertama, menyelenggarakan pembelajaran yang berbasis iman dan takwa serta berakhlak mulia. Yang kedua, menyiapkan sarana dan prasarana, media dan fasilitas pembelajaran yang lengkap, efektif dan efisien. Yang ketiga, menyiapkan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kompetensi keahliannya. Keempat, mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, inovatif, dan menyenangkan dengan pendekatan pembelajaran yang berbasis IT. 5. Menyelenggarakan pembelajaran yang berwawasan lingkungan dan budaya, kearifan sosial dan kultur daerah. 6. Menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan dan mengutamakan kebutuhan siswa dan berbasis scientific approach. 7. Mendorong peserta didik berperan aktif dan unggul dalam kejuaraan akademik dan non akademik baik di tingkat daerah, nasional maupun global. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu saya paparkan di sini sebenarnya apa tujuan sekolah kita ini. Jadi biar jelas arahnya mau kemana. Nah, tujuannya yaitu mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang berdisiplin. Jadi di sekolah kami kita memperlakukan itu produktif dan profesional. Produktif berarti harus betul-betul punya suatu keahlian yang kompeten. Profesional kita menuju bahwa sekolah kita itu harus bermutu, berkualitas dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam bidang keimanan dan ketakwaan sesuai dengan program keahliannya. Ya. Kemudian memberikan keterampilan sesuai dengan program keahliannya agar mampu berwirausaha secara mandiri. Kemudian membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian membekali peserta didik berkemampuan berbahasa asing agar mampu beradaptasi dalam wawasan global maupun bekerja dan mampu bekerja bersama-sama. Ini adalah tujuan sekolah yang ini kita lakukan di sekolah PGRI 2 ini. Kami lanjutkan di dalam paparan ini yaitu seperti apa sih bisnis data SMK PGRI saat ini sesuai dengan data Dapodi. Ini perlu kita sampaikan di dalam paparan ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa di SMK PGRI 2 Cibinong tahun 2023-2024 ini di Dapodi, Pak, ini perlu saya sampaikan pada saat ini sehingga Bapak Ibu semuanya kita tahu seperti apa sih data bisnis yang ada di sekolah kita ini. Kalau kita lihat jumlah ruang kelas kita 94, jumlah guru 129,
Kemudian pending kita punya 18. Nah, jumlah peserta didik berarti jumlah siswa ini ada 3.192. Nah, jumlah rombel kita 80. Ini kemarin kami diskusi dengan yayasan, dengan Pak Pengawas, di mana Pak ini PPDB Sokatul Akuindah. Mohon maaf, kita sudah menabrak paku dari pemerintah. Dan ini saya terus terang ini seperti ini Pak di dapur gitu. Ya. Ini sebenarnya juga membantu pemerintah. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Ini di dapur Pak, perlu saya sayangkan. Ya, karena kita harus mempertanggungjawabkan bahwa sebenarnya berapa sih jumlah siswa kita. Seperti ini Pak. Kemudian saya lanjutkan dari di Dapodik gitu Pak, maka kita harus punya data Pak. Berapa sih jumlah dari 6 kompetensi keahlian? Berapa sih sebenarnya sesuai dengan di Dapodik? Kemarin kami laporkan, sudah kita laporkan ke KCD Pak, ke provinsi. Jadi totalnya ada 3.192 dengan jumlah per kompetensi keahlian seperti ini Pak. Jadi totalnya bisa kita lihat di dalam diagram ya. Untuk yang apa namanya, ini kan ada TKJ, MM, AP, Boga, Tata Busana dan Akuntansi. Total semuanya di dalam diagram kita sudah tayangkan gitu ya Pak. Jadi total semuanya adalah 3.196 ya. Rombelnya 80 Pak. Jumlah guru ada 129. Kemudian pendidiknya kita ada 16 ditambah satpamnya 2 ya. 18 seperti itu. Kemudian kalau kita jabarkan Pak peserta didik kelas 10, 11, 12 ini sudah kita pakai diagram Pak, jadi bisa dilihat di diagram masing-masing kelas 10 berapa sih gitu. Karena kemarin kita sudah laporkan ke KCD juga. Mungkin ke yayasan setiap bulan, KCD kita setiap bulan kita laporkan jumlah peserta didik dan seterusnya kita laporkan per bulan Pak. Nah, untuk peserta didik per jenjang peserta didik kelas 10 itu totalnya 1.112. Itu 6 kompetensi kalian. Kelas 11 totalnya 1.057 siswa. Kelas 12 ada 1.024 siswa. Jadi jumlahnya kalau kita total keseluruhan kelas 10, 11, 12 itu 3.192 siswa. Ini kita paparkan laporan untuk peserta didik Pak. Kemudian untuk guru di sini kita bisa pilah-pilah gitu ya Pak. Ada guru yang teknikal, ya, itu ada 118 yang memang dia mengajar di PGRI 2. Ada guru yang non teknikal, itu ada 11. Kemudian ada tenaga kependidikan kita ada 16. Ya. Kemudian kita bikin diagram juga. Ada guru yang tersertifikasi, ini yang saya hadirkan ini. Alhamdulillah Pak, secara bertahap ini kita ada yang tersertif ada 26 ya. 28 Pak. Sekarang yang ikut PPG ada 7 nih Pak, nggak bisa hadir di sini Pak. Ya. Kemudian ditambah 2 ya. Jadi lebih dari 30 nantinya. Alhamdulillah ini terus menerus di PGRI 2 guru-gurunya mohon nanti secara bertahap ada panggilan untuk bisa menjadi guru yang tersertifikasi. Jadi mempunyai sertifikat profesi ya. Jadi ada guru sertifikasi 30, guru dengan asesor yang tadi Pak Haji sampaikan
kami ya berjuang lah gitu ya Pak untuk meraih KSP luar biasa. Maka kami tahun ini Pak, kami punya guru yang sudah punya sertifikat sebagai asesor LSP P1 ini 42 guru Pak. Jadi dari 6 kompetensi kalian ini kayaknya semua sudah punya sertifikat asesor. Mohon diterus dong. Ini perjuangan banget untuk menstandarisasi kompetensinya. Ya, jadi kami luar biasa untuk berjuang itu. Kemudian kita buatkan diagram untuk guru kejuruan itu ada 57. Kemudian ada guru non kejuruan ada 61. Untuk guru BPBK 5 Pak. Ini yang sekaitan dengan peserta didik, guru, teknik dan seterusnya. Kemudian Pak, perlu saya sampaikan di dalam paparan ini, kami setiap tahun akan mengadakan rapat pembagian tugas setiap tahun. Ya. Pembagian tugas pada guru-guru, kemudian akan terbentuk struktur organisasi sekolah kita di sini. Ini nggak usah saya bacakan, mungkin bisa dilihat di dalam paparan ya. Strukturnya kami menyesuaikan kebutuhan daripada di sekolah kita itu seperti apa. Jadi ini kita lengkapi Bapak Ibu sehingga manajemen di sekolah kita ini betul-betul bisa untuk ke depan untuk memajukan sekolah di dalam pengembangan berikutnya seperti itu. Maka di dalam struktur organisasi SMK PWI 2 Cibinong ini seperti ini Pak. Jadi dari kepala sekolah ini ada tim penjaminan mutu, kita juga punya tim. Kemudian ada komite, ada kepala TU, ada wakil kepala sekolah, dibantu oleh wakil kepala sekolah membidangi. Di sini kami ada 7 Pak. Jadi ada PSDM, ada kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, humas hubin, kemudian ada PKS IT, sekaitan, kemudian ada database dan dapodik dibantu Kaprodi, kemudian ada wali kelas, ada guru dan ada siswa. Kemudian karena di sini setiap tahun ada rapat pembagian tugas, juga akan dilaksanakan juga in-house training. Mungkin Pak Hartanya sebagai pengawas pasti beliau akan mendampingi kami di dalam pelaksanaan in-house training. Kemudian kita lanjutkan Pak. Setelah kita rumuskan suatu struktur organisasi sudah terbentuk, maka kita akan melakukan suatu rencana kerja dan anggaran sekolah. Per tahun kita akan adakan suatu rumusan Pak. Bentuk tim untuk merencanakan, membuat program. Ya. Jadi dari mulai RKJM, RKT, RAKS sampai dengan PKS, Kaprodi semua punya program masing-masing, punya rencana kegiatan masing-masing. Turunannya melihatnya adalah dari program sekolah per tahun. Jadi kami setiap tahun sebelum KBM Pak, ini kami sudah punya rencana program RAKS, kemudian in-house training, ya, dan kita tidak lepas dari pembinaan dari KCD, Bapak Pengawas dan dari provinsi. Jadi kami patuh, kami akan mengikuti masukan-masukan pembinaan dari provinsi dan seterusnya. Maka hasil akhir kegiatannya akan terbentuk ini Pak. Jadi ada RKT-nya, RAKS yang kami siapkan di ruangan gitu ya, bukti fisik bahwa RKT, RAKS, kemudian ARKAS itu semua sudah ditandatangani oleh KCD, termasuk RAKS-nya, programnya semua sudah ditandatangani. Kemudian penyusunan kurikulum ini juga kami lakukan Pak dengan rumusan
rumusan. Ini ada bentuk portofolio, foto-foto dokumen. Ini ada Bapak pengawas yang memberikan pengarahan di dalam penyusunannya dan seterusnya, gitu ya. Pada awal tahun mesti ada in-house training dan sebagainya. Ini kita tayangkan adalah bukti fisik bahwa kita melakukan itu. Jadi mulai dari membuat suatu perencanaan program sampai dengan bagaimana kurikulumnya, sampai bagaimana anggaran yang harus kita tetapkan, ini kita rumuskan semuanya dengan yang di dalam unsur manajemen sekolah. Ini kita tayangkan bukti-bukti pelaksanaannya seperti itu. Penandatanganan kurikulum dan seterusnya. Ini kita tayangkan foto-foto atau portofolio yang sudah kita lakukan dan ada bukti fisiknya. Nih, maka ini ada yang kemarin sudah ditandatangani oleh Pak KJD, Pak Kepala KJD, ada 6 kurikulum yang sudah ditandatangani dan ini sudah kita lakukan di dalam proses pembelajaran di tahun pelajaran 2023 dan 2024. Ya, mudah-mudahan nanti kita 2024-2025 kita harus kita kaji lagi tentang berkaitan dengan kurikulum di PGRI 2 ini. Kemudian Pak, perlu saya sampaikan di dalam kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah bahwa kenapa sih mesti harus ada pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana? Penting banget Pak, karena SMK kita berbasis praktek Pak. Jadi sarana prasarana di 6 kompetensi kalian ini mesti harus kita rawat Pak, harus kita pelihara. Jadi kita punya data bahwa semua kompetensi kalian itu harus punya data inventaris masing-masing. Nah, ini perlu saya tayangkan juga bahwa masing-masing workshop gitu ya, itu secara rutinitas kita harus maintenance secara berkala. Jadi ini kita tayangkan workshop yang memang harus secara kontinu, mesti harus ada suatu maintenance atau pemeliharaan. Karena apa? Di sekolah atau SMK memang harus berbasis praktek. Jadi kita teorinya sedikit tapi harus banyak praktek. Kemudian di sini ada kalau yayasan itu kan mesti harus ada verifikasi aset, kemudian bagaimana sarana prasarana dan sebagainya. Itu biasanya dari provinsi atau dari kabupaten akan melihat sejauh mana di dalam keadaan aset dan kondisi sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana pengadaan dan penyiapan ya sekolah kami Pak? Kita betul-betul akan berbasis teknologi. Di dalam visi dan misi dan tujuan daripada sekolah ini, kita betul-betul ingin merubah semua berbasis IT Pak. Ya. Oleh karena itu, ini perlu saya bacakan penekanan di dalam sekolah kita ini untuk untuk penyediaan pembelajaran semua mendukung di dalam berbasis IT. Yang pertama adalah sekolah menyiapkan infrastruktur layanan internet pendukung pembelajaran moda daring dengan bandwidth yang cukup. Jadi kami betul-betul jaringan kami di PGRI 2, baik daya jaringan itu betul-betul kita untuk memberikan layanan. Anak-anak ini harus cukup gitu Pak. Kemudian sekolah menyiapkan layanan Zoom profesional yang selanjutnya dikondisikan dalam link sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang kita betul-betul untuk layanan anak-anak. Kemudian sekolah memilih Google Classroom sebagai aplikasi utama layanan dipadukan dengan G Suite Education untuk membantu guru memudahkan proses penilaian. Jadi kita semua berbasis teknologi. Kemudian sekolah membekali guru dan siswa dengan email sth.id dengan menggunakan WhatsApp group
untuk komunikasi. Jadi guru kami, wali kelas kami itu betul-betul dengan siswanya, dengan orang tua sudah menggunakan semua berteknologi seperti itu, Pak. Ini perlu saya sampaikan di dalam paparan ini sehingga bahwa sekolah kami memang semua mengikuti perubahan-perubahan teknologi yang kita terapkan di sekolah kami. Kemudian Bapak Ibu sekalian perlu kami lanjutkan. Karena ini semua berbasis teknologi, maka kita harus pengkondisian server dan jaringan internet di sekolah itu betul-betul harus bisa mendukung pembelajaran. Ini saya tayangkan, nanti boleh kalau mau visitasi gitu Pak, boleh nanti melihat langsung bahwa kami di dalam pengkondisian server ini memang harus perlu kita siapkan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana pengembangan Boti Learning Management Systemnya? Ini semua berbasis website untuk KBM. Jadi kita semua informasi yang berkaitan baik secara formal atau akademik atau non, ini kita semua bisa kita informasikan secara teknologi, Pak. Bisa lewat website, bisa lewat media sosial, Instagram, Facebook dan seterusnya. Ya, pembuktiannya seperti ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mengenai pelatihan kita perlu, Pak. Untuk pelatihan Bapak Ibu guru termasuk teknik itu perlu untuk dikembangkan di dalam diklat untuk proses pembuatan bahan ajar, proses penilaian. Jadi teman-teman ini betul-betul pada saat awal ataupun mau ujian itu kita sama-sama akan kita diklatkan kepada teman-teman guru untuk mengikuti dan untuk bisa menstandarisasi di dalam proses pembelajaran. Jadi baik secara daring, kemudian pembelajarannya dengan format tugas dan penilaian dan seterusnya seperti itu. Kemudian menyiapkan untuk Zoom, Google Classroom, ya, layanan pembelajaran memanfaatkan lebih mudah dan familiar seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi, seluruh aktivitas pembelajaran terletak pada server sekolah, Pak. Ya, data kehadiran guru, siswa, penilaian siswa dan pencetakan laporan penilaian itu terdokumentasi secara sistem. Jadi ini sudah kita lakukan semua sehingga besok pada saat PTS gitu ya, itu sudah anak-anak secara daring menggunakan aplikasi dan langsung bisa nilainya diinput oleh di aplikasi itu. Jadi nggak kayak dulu berbasis kelas mesti guru koreksi gitu Pak. Tapi sekarang sudah langsung. Kemudian saya lanjutkan lagi, khususnya untuk penerimaan siswa baru kita bisa secara daring dan secara tatap muka. Ya, ini buktinya di dalam apa yang sudah kita lakukan tahun kemarin seperti ini, sehingga betul-betul kita jadwalkan dan kita harus menerapkan sesuai dengan protokol kesehatan. Ini untuk PPDB. Kemudian perlu saya sampaikan pada dalam paparan ini bahwa penyampaian materi pembelajaran menggunakan Zoom, aplikasi dan Google Meet. Kemudian penjadwalan KBM juga. Kemudian penugasan siswa, pengolahan nilai. Jadi proses dari perencanaan sampai dengan proses penilaian ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru secara berteknologi semuanya. Kemudian saya lanjutkan lagi, seperti apa pengadaan dan pengembangan ya alat praktek kejuruan, karena di SMK ini kita harus update terus Pak. Ya, kita secara bertahap, secara terus menerus. Sekolah kami ini tidak pernah berhenti untuk pengembangan apalagi alat di workshop sesuai dengan kompetensi kalian. Ini saja untuk jurusan akuntansi, multimedia, TKJ,
ini betul-betul kita bedah disesuaikan dengan perubahan teknologi untuk yang workshop ini, Pak. Jadi kalau kita gambarkan di sini seperti ini, Pak. Jadi bahwa masing-masing kompetensi kalian betul-betul kami ini akan mengevaluasi untuk perubahan, penambahan sesuai dengan perubahan teknologi. Disesuaikan dengan apalagi itu di kejuruan, ya, disesuaikan dengan kebutuhan, apalagi kami sudah ada izin operasional LSP, betul-betul harus berstandar. Ya, ini perlu saya sampaikan di sini sehingga ada optimalisasi di dalam proses pembelajaran yang berbasis praktek. Tapi teori pun juga diperlukan. Maka kami untuk mengembangkan literasi, sekolah melakukan suatu pengadaan buku, baik buku manual maupun buku e-book, Pak, yang akan menunjang pada saat proses praktek untuk menstandarisasi kompetensi. Ini, maka saya tayangkan ini gambarnya seperti ini. Semua program kalian, ya. Kemudian ini masih pengembangan dan revitalisasi workshop, Pak, perhotelan dan seluruhnya nanti masing-masing program kalian. Kemudian ini pengembangan di ruangan ini sebagai tempat serbaguna untuk praktek anak-anak dalam proses pembelajaran. Kemudian, nah ini perlu saya sampaikan juga, Pak, mengenai presensi yang kemarin baru kita raih itu luar biasa, Pak. Dari mulai awal persiapan kita swadaya sendiri berjuang luar biasa dengan timnya, dan kami memberanikan diri dari 6 kompetensi kalian, maka kita kirim 42 guru kejuruan itu untuk diklat asesor. Alhamdulillah, Pak, itu dilakukan 2 tahap. Kemudian alurnya, Pak, kemarin kita weakness, sebelumnya ada full assessment, ya, weakness, kemudian di asesor, diklat asesor, dan alhamdulillah bahwa sekolah kita sudah punya lisensi sertifikat untuk LSP P1. Ini luar biasa, Pak, perjuangannya. Kita mandiri, kemudian ya kita berjuang, alhamdulillah atas doa dari yayasan YPLP pengawas untuk mendukung ini. Alhamdulillah kemarin baru kita raih sertifikat lisensinya untuk LSP P1. Mudah-mudahan kita bisa mengoperasionalkan, Pak, untuk kegiatan mengasesi baik anak-anak ataupun mungkin dari keluarga PGRI lah, seperti itu. Nanti kita rumuskan seperti itu. Ini, Pak, buktinya. Saya kan pengamat. Nah, ini dari BNSP, ini beliau langsung melaksanakan weakness full assessment, ya. Ini dari BNSP, Pak, kemarin luar biasa begitu, ya, Pak. Kemudian kemarin juga pelatihannya boleh dilihatkan, Pak Rahmat. Nih teman-teman, ini mukanya pada pucat-pucat, Pak, ya. Luar biasa teman-teman, saya salut perjuangannya, akhirnya teraih. Teman-teman sudah punya sertifikat sebagai asesor, mudah-mudahan amanah seperti itu. Ini pembuktiannya, Pak. Kemudian kita lanjutkan bagaimana pengembangan kompetensi siswa ini. Ini semua adalah untuk pembuktian layanan kepada anak-anak yang sekolah di SMK Wilayah 2 Sumedang. Jangan sampai kita sekolah swasta apalagi PGRI tidak bermutu. Nah ini, maka kami punya suatu visi, punya
punya misi, saya ingin mengembangkan sumber daya manusia, gurunya harus profesional, gurunya harus mutu, pendidiknya juga harus bermutu. Maka tamatan lulusan dari SMK PGRI 2 Cibinong dinyatakan kompeten, tidak kalah dengan negeri. Nah, ini betul-betul menjadi visi dan misi kita di SMK PGRI 2 Cibinong. Maka secara bertahap, baik gurunya, alatnya, fisik ini betul-betul akan kita kembangkan. Maka kita semua akan berbasis teknologi dengan perubahan-perubahan ini. Jadi ini memang PR untuk pengembangan, bahwa sekolah kami setiap saat nggak ada berhentinya untuk beli alat, beli pengembangan fisik dan sebagainya. Ini adalah membuktikan untuk memberikan layanan yang profesional kepada anak-anak, sehingga lulusan PGRI 2 jangan jadi pengangguran. Maka kami berjuang benar-benar untuk menstandarisasi gurunya. Kalau gurunya pintar, gurunya kompeten, insya Allah muridnya juga pintar, kompeten. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, itu Bapak Ibu. Walaupun kita berjuang untuk melakukan suatu semangat untuk memberikan proporsi kepada teman-teman yang generasi penerus ini benar-benar harus yang kompeten. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau SMK itu mesti harus link and match dengan dunia industri, karena kurikulumnya mesti bergandengan dengan dunia industri. Maka kami betul-betul punya kerjasama, Pak. Maka ada MOU lah, ada bukti kerjasama dengan Induka. Karena bagaimanapun di sekolah tidak mungkin tidak ada kerjasama dengan Induka. Salah satu contoh bahwa anak kita akan berangkat PKL, ya. Kemudian dari situ akan kita lanjutkan recruitment. Kalau kita tidak punya mitra, Pak, wah bahaya. Anak kita bisa menjadi pengangguran. Maka kita gait link and match dengan dunia industri. Apa sih kebutuhannya di industri? Maka kurikulum kita sesuaikan dengan kebutuhan industri. Nah, ini pembuktiannya bahwa sekolah kami, Pak, insya Allah PKL tidak ada kesulitan, Pak, untuk mencari tempat PKL. Anak-anak nggak pernah cari tempatnya, Pak, tapi sekolah bertanggung jawab untuk mencarikan tempat PKL disesuaikan dengan program kalian masing-masing. Ya, ini salah satu contoh portofolio bahwa kita sudah punya kerjasama dengan ini. Ini menyangkut mengenai akademik, Pak, formal. Kemudian bahwa sekolah kita harus bisa mengembangkan minat dan bakat anak-anak kita selain yang akademik. Tapi kita kembangkan dari pengembangan ekstrakurikuler. Kita punya 10, Pak, dan insya Allah luar biasa nih anak-anak yang kegiatan ekstrakurikuler yang LKBB ya, Pak. Paskib, Pak, ini juara tingkat provinsi, juara 1. Kemudian pencak silat ini sudah merambah di nasional ya, Pak Dewi ya. Pencak silat, Pak, ini kebanggaan Bapak Ibu sekalian. Maka ini bukan ini foto-fotoan selfie ya, Pak, tapi ini betul-betul realitas hasil karya anak-anak, termasuk lomba berbahasa asing. Kemudian PMR ya, Pak Den, PMR. Kemudian oh ya, futsal, Pak, seperti itu. Karena apa, Pak? Anak-anak kita itu harus kita kembangkan minat dan bakat selain yang akademik. Kalau dia punya potensi, jangan dipatahkan karakternya. Maka ini kita berikan kegiatan ekstrakurikuler itu sampai 10, Pak. 10 kegiatan ekstra. Ternyata itu akan menyemangati anak-anak untuk dia mengikuti.
dia belajar, dia kompeten, tetapi harus diimbangi dengan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengarah tidak menjadi anak nakal. Maka Pak saya sampaikan dalam kesempatan ini, Pak. Kemarin kami mengeluarkan 18 siswa. Kita komitmen 18 siswa itu anak-anak yang akan tawuran. Jadi kita komitmen, padahal liburan kan susah ya Pak Adi. Tapi kita komitmen daripada kita punya murid premanisasi, saya berani saya keluarkan 18 orang kemarin bulan Oktober. Ayo, daripada saya di sekolah ini muridnya 3.000 sekian tapi berandalan, saya akan putuskan untuk saya keluarkan, saya kembalikan ke orang tua. Maka kami kemarin laporan ke KJD, juga laporan ke yayasan. 18 orang bulan Oktober, karena anak tawuran, mau tawuran, ditangkap polisi, dah langsung. Karena dalam aturan tata tertib pelanggaran ini sudah nggak kenal apa 12 pun kita kembalikan ke orang tua. Maka biarin kita punya murid walaupun 3.000 lebih, tapi anak-anak yang betul-betul berprestasi. Tapi kalau anak-anak yang amoral, tawuran dan sebagainya, mohon maaf, kami akan tidak terima, akan kita kembalikan ke orang tua. Nah, ini pembuktian bahwa di dalam misi kita harus mendisiplinkan peserta didik, termasuk guru. Tadi yang dicontohkan Pak JNJN, guru terlambat nggak boleh masuk. Ini adalah betul-betul akan melecehkan, akan menyinggung kita sebagai martabat guru. Maka guru di sini Pak kita berikan pembelajaran untuk sebagai contoh, sebagai teladan kepada anak-anak, sehingga tidak terjadi seperti itu. Kalau melakukan pelecehan, melakukan amoral, melakukan tawuran, selesai Pak kita kembalikan ke orang tua. Maka di dalam pengembangan ekstrakurikuler selain akademik formal, maka kita akan fasilitasi anak-anak biar dia punya minat dan bakat yang harus dikembangkan menjadi anak-anak yang berprestasi, itu Pak. Nah, kemudian ini foto-fotonya Pak. Nah, kemudian Pak, perlu saya sampaikan lagi, ini di latihan dasar kepemimpinan. Nah ini Pak, kita betul-betul memberikan ruang untuk melatih anak-anak menjadi calon pemimpin masa depan. Ini betul-betul ini kita diterapkan pada saat latihan dasar kepemimpinan. Jadi kami mendidik anak-anak calon pemimpin masa depan betul-betul ditangani oleh mentor yang ahlinya, Pak. Ini adalah pembuktian bahwa sekolah kita itu betul-betul ya disiplin, tanggung jawab, anak punya karakter yang bagus, ya. Jadi kemarin kita pelaksanaan LDK itu ditangani oleh orang ahlinya. Kemarin di mana Pak? Tempatnya di mana Pak? Di Hambalang Pak. Itu selama berapa hari? Selama 2 hari kita dididik, dilatih sehingga anak-anak betul-betul punya suatu etika, karakter, moral, tanggung jawab, disiplin, sehingga mudah-mudahan anak-anak kita yang 3.000 lebih ini menjadi anak-anak yang punya masa depan, calon pemimpin masa depan yang baik. Seperti itu Pak, kita sampai mungkin ini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya dalam paparan ini masih banyak kekurangan, tapi kami ingin bahwa PGRI 2 ini ingin terus ke depan itu lebih maju. Apalagi kita sudah mulai menerima siswa baru. Ya. Kalaupun kita sekolah swasta PGRI, kami ingin sekolah kita jangan dilecehkan, jangan pilihan yang kesekian kalinya. Tapi pilihan pertama cukup kuotanya kita tutup. Jadi kita harus
misinya sama dengan negeri. Kalau bisa melebihi negeri Pak Hartana, Pak Haji EN. Jadi jangan sampai kita itu swasta kemudian kita dapat limpahan dari sisa-sisa gitu. Maka banyak yang harus kita kembangkan untuk bagaimana PGRI 2 ini ke depan lebih maju terus menerus. Itu yang perlu saya sampaikan di kesempatan paparan ini. Sekali lagi terima kasih Pak Hartana, Pak EN, Pak Adi, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini adalah betul-betul kami selaku pimpinan yang diberikan amanah gitu ya, untuk mengembangkan atau untuk memimpin di sekolah ini betul-betul sesuai dengan rencana, sesuai dengan ranahnya. Kalaupun misalnya ada kekurangan atau masukan untuk mengembangkan, saya mohon untuk diberikan masukan-masukan dan permohonan maaf atas kekurangan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi paparan dari Kepala Sekolah yang ini adalah kinerja di SMK PGRI 2 Cibinong di tahun 2023. Karena berikutnya adalah pengisian instrumen dan lain sebagainya yang akan dilaksanakan di ruang Kepala Sekolah bersama tim penilai, maka pada kesempatan siang hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji EN Subandi, Bapak Hartana SPDMM, dan Bapak Haji Adim Kadiaman SPD atas kesediaannya mengikuti serangkaian acara yang ada di sini dan lanjut di ruang berikutnya. Burung Papua, burung cendrawasih gitu ya. Setelah bersuah kami ucapkan terima kasih. Jangan cakap itu orang Depok, kita orang Cibinong. Demikian seluruh rangkaian acara di fase demi fase kita lalui bersama. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Mengakhiri kegiatan ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.